Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 2 Februari 2022. Pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Maleakhi bab 3 ayat 1 sampai 4, bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18, sedangkan bacaan Injil dari Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan tema persembahan diri, bertekun dalam pengharapan pada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah kelahiran Yesus, Maria dan Yosef, mereka memenuhi ritus penyucian Yahudi setelah Maria melahirkan. Mereka datang untuk mempersembahkan Tuhan Yesus. Karena tidak mampu membayar persembahan seekor anak domba, mereka malah memberikan 2 ekor burung merpati sebagai persembahan orang miskin. Mereka mempersembahkan sesuatu dalam bentuk barang, sesuatu yang diwajibkan. Ritus ini dibuat bersamaan dengan sunat dan penebusan anak sulung, yang mau menunjukkan fakta bahwa anak-anak adalah hadiah dari Tuhan. Yesus lahir di rumah biasa, di mana tidak ada kemewahan. Seperti semua orang tua yang saleh, Maria dan Yusuf membesarkan putra mereka dalam ketakutan akan Tuhan dan dalam kebijaksanaan Tuhan. Tuhan Yesus pada gilirannya patuh pada mereka dan tumbuh dalam kebijaksanaan dan kasih karunia. Perkenanan Tuhan ada pada mereka yang mendengarkan firman-Nya dan dengan penuh kepercayaan dan ketaatan. Pertanyaan buat kita, apakah kita tahu sukacita karena tunduk pada Tuhan? Dan apakah kita berusaha untuk mewariskan iman dan membantu kaum muda, anak-anak kita tumbuh dalam kebijaksanaan dan kedewasaan dalam iman akan Tuhan? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah, mereka juga berjumpa dengan Simeon. Apa arti perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus dan ibunya di bait Allah? Simeon adalah orang yang adil dan saleh, yang penuh dengan Roh Kudus. Dia percaya bahwa Tuhan akan kembali ke bait sucinya dan membaharui umat pilihannya. Roh Kudus juga menyatakan kepadanya bahwa Mesias dan Raja Israel juga akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ketika Yusuf dan Maria mempersembahkan bayi Yesus di bait suci, Simeon segera mengenalinya sebagai pemenuhan semua nubuat, harapan, dan doa. Diilhami oleh Roh Kudus, ia menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Roh Kudus menyatakan kehadiran Tuhan kepada mereka yang mau menerima dan ingin menerimanya. Pertanyaan buat kita, apakah kita mengenali kehadiran Tuhan yang tinggal bersama kita?
Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Simeon juga memberkati Maria dan Yusuf, dan dia menubuatkan kepada Maria tentang nasib anak ini dan penderitaan yang akan dia alami. Ada paradoks tertentu bagi mereka yang diberkati oleh Tuhan. Maria diberi berkat sebagai ibu dari Putra Allah. Berkat itu juga akan menjadi pedang yang menusuk hatinya saat putranya mati di kayu salib. Dia menerima mahkota sukacita dan salib kesedihan, namun kegembiraannya tidak berkurang dengan kesedihannya karena didorong oleh iman, harapan, dan kepercayaannya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Dalam Yohanes bab 16 ayat 22, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa tidak seorang pun akan mengambil sukacitamu daripadamu. Tuhan memberi kita sukacitanya yang memungkinkan kita menanggung kesedihan atau rasa sakit apapun dan yang tidak dapat dihalau oleh kehidupan maupun kematian. Pertanyaannya, saudara dan saudariku, tahukah kita kedamaian dan kegembiraan hidup bagi yang berserah diri kepada Tuhan dengan iman dan kepercayaan? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Simeon tidak sendirian dalam mengenali kehadiran Tuhan di bait suci. Ana juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia ditemukan setiap hari di bait suci, hidup dalam doa. Dia berbicara kepada orang lain tentang janji Tuhan untuk mengirim penebus. Harapan tumbuh dengan doa. Ana adalah seorang perempuan yang sangat berharap bahwa Tuhan akan memenuhi semua janjinya. Ana adalah model kesalehan bagi semua orang percaya seiring bertambahnya usia. Usia yang semakin bertambah dan kekecewaan hidup dapat dengan mudah membuat kita menjadi sinis dan putus asa jika harapan kita tidak ditempatkan dengan benar. Harapan anak kepada Tuhan dan janji-janjinya tumbuh seiring bertambahnya usia. Dia tidak pernah berhenti menyembah Tuhan dalam iman dan berdoa dengan harapan. Harapan dan imannya pada janji-janji Tuhan mengobarkan semangat dan semangatnya yang tak tergoyahkan dalam doa dan pelayanan. Saudara dan saudariku terkasih, apa yang masing-masing kita harapkan? Harapan yang Allah tempatkan di hati kita adalah keinginan untuk kerajaan surga, kehidupan abadi dan kebahagiaan bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus telah memenangkan bagi kita kerajaan kedamaian, kebenaran, sukacita dalam Roh Kudus. Roh Kudus memberikan harapan kepada semua orang yang menaruh kepercayaan mereka pada janji-janji Allah. Tuhan tidak pernah gagal karena janjinya benar dan Dia setia. Pengharapan yang Allah tempatkan di dalam diri kita melalui karunia Roh memampukan kita untuk bertekun dengan kepercayaan penuh kepada Allah, bahkan dalam menghadapi pencobaan dan tantangan yang mungkin menghadang kita. Apakah ada yang menahan kita, saudara dan saudariku, untuk tidak mempersembahkan diri kita pada Tuhan, memberikan kepercayaan dan kepatuhan, ketaatan tanpa syarat kepadanya atas kehendak-Nya untuk hidup kita? Mari izinkan Tuhan membanjiri hati kita dengan damai, sukacita dan kasih-Nya, dan persembahkan kepada Tuhan semua yang kita miliki dan inginkan. Hidup, keluarga, sahabat, kesehatan, kehormatan, kekayaan, dan masa depan kita. Jika kita mencari kerajaan-Nya terlebih dahulu, Dia akan memberi kita semua yang kita perlukan. Dia akan menyempurnakannya. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah harapan dan hidup kami. Semoga kami tidak pernah berhenti menaruh seluruh kepercayaan kami kepadamu. Penuhi kami dengan sukacita dan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami dapat dengan berani menunjukkan kepada orang lain kehadiran-Mu yang menyelamatkan itu dalam sikap hidup kami setiap hari. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha karya hidup kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.